Bab 983, 1004. Ini karena harapan hidup manusia telah meningkat secara dramatis di jantung Bima Sakti. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun disebut pemuda. Orang-orang seperti David, yang berusia 20-an dan bahkan belum 30, hanyalah remaja. Cukup menakutkan berada di alam semesta parsial ketika seseorang berusia 20-an. David harus berbohong tentang usianya, mengatakan bahwa dia berusia 70 atau 80 tahun. Mia tidak meragukannya. Meskipun masih menakutkan bagi orang-orang berusia 70-an atau 80-an untuk berada di alam semesta parsial, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika David mengatakan yang sebenarnya kepada Mia, rahang Mia akan jatuh ke lantai. Kosmos Ranker Puncak 20 sesuatu. Tidak ada orang seperti itu yang muncul dalam catatan sejarah ratusan ribu tahun di seluruh Bima Sakti. Sementara David dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke planet tanpa batas, di dalam kompleks mewah di planet tak dikenal di pusat Bima Sakti. Belum ada kabar. Seorang pria dengan penampilan yang mengesankan bertanya. Puan, belum, kata kepala pelayan tua dari samping. Bagaimana dengan planet tanpa batas? Apakah ada berita tentang Mia? Tidak. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka berhasil menangkap Mia, tapi mereka menahanku karena mereka ingin memiliki Mia untuk diri mereka sendiri, jadi mereka kabur bersamanya. Yang lain adalah mereka gagal dan tidak berani menghubungiku. Entah mereka mati, atau mereka melarikan diri. Heathcliff, menurutmu itu yang mana? Pria yang dipanggil sebagai guru bertanya. Puan, saya pikir mereka kemungkinan besar gagal, dan itu benar-benar musnah, jawab Heathcliff. Alasan. Meskipun bajak laut luar angkasa adalah orang-orang berbahaya yang hidup di tepi setiap hari, ini tidak berarti mereka tidak takut mati. Jika mereka menyinggung Anda, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian yang menunggu mereka, jadi mereka tidak akan berani melakukan itu. Oleh karena itu, bahkan jika mereka gagal, mereka akan segera melaporkan alasannya jika mereka masih hidup. Mereka tidak akan berani melarikan diri, jadi hanya ada satu kemungkinan, mereka semua mati. Itu masuk akal. Apa yang salah kalau begitu? Mia tidak bisa melawan dengan levelnya, dan menilai dari karakternya, dia tidak akan meninggalkan wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia hanya menyerah dengan patuh. Rencana ini benar-benar sempurna, jadi apa yang salah? Mungkin Mia beruntung, dan seseorang secara kebetulan menyelamatkannya. Ini kemungkinan lain. Orang ini pasti cukup kuat jika dia bisa menyelamatkan Mia. Heathcliff, buat persiapan dan ikuti aku ke planet Boundless. Bur paling menghargai prestise dan telah mengundang banyak orang, jadi Mia pasti tahu ini. Aku yakin dia akan pergi ke planet tanpa batas jika dia masih hidup. Jika tidak, keluarganya akan hancur jika dia mempermalukan Bur di depan begitu banyak orang terkemuka dan membuatnya marah. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani merusak rencanaku. Setelah pria itu mengatakan itu, matanya berkilauan dengan sedikit niat membunuh. Dia telah lama menunggu kesempatan untuk mengeksekusi rencana ini. Namun, seseorang telah merusaknya. Meskipun Mia tidak memiliki pendukung kuat di belakangnya, dia masih salah satu dari 4 peri. Oleh karena itu, dia dikejar oleh banyak anak muda di Bima Sakti. Bahkan generasi yang lebih tua mengaguminya. Pemuda ini tidak akan berani mengambil risiko kutukan universal untuk mendominasi Mia dengan paksa. Karena itu, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk melakukan ini secara rahasia. Dia tidak akan mendapatkan banyak kesempatan untuk menghentikan Mia di luar inti Bima Sakti. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan tahu kapan dia akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Terlebih lagi, Mia pasti akan lebih waspada lain kali. Dia pasti akan membuat orang usil ini menderita konsekuensi yang tak terbayangkan. Ya Tuan. Setelah Heathcliff menjawab dengan hormat, dia berbalik untuk membuat pengaturan. Bab 984. Setengah bulan kemudian, Octagon hampir tiba di planet tanpa batas setelah bepergian begitu lama. Setelah memasuki inti Bima Sakti, David juga menemukan semakin banyak pesawat ruang angkasa dan kapal terbang. Namun, mereka tidak mengalami kecelakaan di sepanjang perjalanan mereka. Tingkat keamanan di inti Bima Sakti masih relatif tinggi. Perompak luar angkasa hanya bisa berkeliaran di luar inti tetapi tidak berani memasuki inti untuk melakukan kejahatan apapun. Plus, tidak semua orang bisa menggunakan Octagon. Kebanyakan orang akan lari ketika mereka melihatnya. Jadi, perjalanan David dan Octagon pada dasarnya berjalan tanpa hambatan. Saat mereka semakin dekat dan dekat dengan planet tanpa batas, David dan yang lainnya juga bertemu Octagon lainnya, dan bahkan kapal perang Bima Sakti. Mereka harus menuju ke planet tanpa batas untuk merayakan terobosan Bur ke alam semesta. Setelah lebih dari 10 hari berinteraksi, Mia juga memiliki pemahaman tertentu tentang David. Orang ini sangat berbeda dari keturunan langsung dari kekuatan besar yang dia lihat sebelumnya. Pertama-tama, David tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Bahkan ketika keduanya sendirian, dia hanya akan menanyakan beberapa informasi penting tentang tata letak Bima Sakti. Dia bahkan akan menatapnya dengan mata jernih. Hanya akan ada kekaguman dan tidak ada jejak nafsu di matanya. Karenanya, dia tidak pernah menggodanya dengan berani atau tidak langsung.
Ini adalah pertama kalinya Mia bertemu pria seperti itu sejak dia menjadi salah satu dari 4 peri. Dia bertanya-tanya apakah David adalah pria normal. Bagaimana dia bisa begitu bergeming saat bertemu dengan Dewi Bima Sakti? Mia telah melihat terlalu banyak pasang mata yang dipenuhi nafsu dan keinginan. Saat dia secara bertahap terbiasa dengan perasaan itu, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang menatapnya dengan mata jernih tanpa jejak nafsu. Karena itu, dia mulai memeriksa dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak cukup baik. Ini adalah psikologi biasa seorang wanita. Jika seseorang ingin mendapatkan perhatiannya, seseorang harus berbeda. Tentu saja, David tidak bermaksud demikian. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah meningkatkan sesegera mungkin untuk menyelesaikan krisis bumi. Akan lebih baik jika dia bisa membasmi keluarga Tufin dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Namun, tidak mudah untuk berurusan dengan Grandmaster Tufin, seorang raja yang telah hidup selama ribuan tahun. Meskipun David tidak merasakan apa-apa untuk Mia, Mia menjadi lebih tertarik pada David. David memiliki temperamen yang baik, temperamen, penampilan, kekuatan, latar belakang, dan sebagainya. Sementara itu, Mia paling menghargai pria yang pemarah. Dia tidak tahan dengan kemarahan sebagian besar keturunan langsung dari keluarga besar. Beberapa dari mereka pemarah dan kejam, terutama dengan cara mereka memperlakukan pelayan mereka. Sudah biasa bagi mereka untuk memarahi atau memukuli pelayan mereka. Beberapa pelayan bahkan disiksa dan dibunuh setelah melakukan kesalahan. Mia paling memandang rendah orang-orang seperti ini. Dia akan mendiskualifikasi mereka tidak peduli seberapa kuat dan tinggi status mereka. Dia sendiri sering memperlakukan orang-orang di sekitarnya seperti saudara perempuannya. Mia tidak akan menghukum mereka jika mereka tidak melakukan kesalahan prinsip. Karena itu, para wanita di sekitar Mia sangat setia padanya dan rela mati untuknya di saat-saat kritis. Meskipun Bima Sakti sangat besar dan ada banyak orang yang tinggal di dalamnya, menemukan majikan yang baik masih merupakan tugas yang sangat menantang. Bab 985. Mia, kita seharusnya segera tiba di planet tanpa batas, kan? David bertanya pada Mia, yang duduk di seberangnya. Tuan David, kami akan tiba dalam 3 hari lagi, jawab Mia. Mia, ceritakan tentang planet tanpa batas dan Bur. Tentu. Setelah Mia menjawab, dia berpikir sejenak, mengatur pemikirannya, dan berkata, planet tanpa batas adalah salah satu planet peradaban tinggi Kekaisaran Bima Sakti. Ini sangat besar dan sangat makmur. Adapun Lord Burg Lutgen, dia seharusnya berusia hampir 200 tahun, dan dia sangat kuat. Dia baru saja menerobos dari alam semesta sebagian ke alam semesta belum lama ini, jadi sekarang, dia adalah seorang kosmos ranker pemula. Ayahnya, Ramos Lutgen, adalah tokoh penting dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Tapi aku sebenarnya tidak menyukai Bur. Ini terutama karena dia memiliki temperamen yang kejam. Dia telah mengembangkan banyak jenis metode penyiksaan sendiri dan menemukan kegembiraan dalam menyiksa manusia dan hewan. Dia suka menemukan kegembiraan dalam penderitaan orang lain. Terlebih lagi, dia juga seseorang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, dan dia sangat menghargai prestisenya. Jika kamu tidak menyukai ini, mengapa kamu akan membantunya merayakannya? David bertanya dengan sedikit ragu. Tuan David, Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi orang seperti saya yang tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk menolak undangan orang-orang besar. Melakukan hal itu tidak hanya akan mempermalukan pihak lain, tetapi juga akan membawa bencana bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi, meskipun saya terlihat luar biasa di permukaan, sebagian besar waktu, saya tidak punya pilihan, kata Mia sambil tersenyum masam. David berbicara dengan Mia selama berhari-hari, dan dia sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi Bima Sakti. Ini sebenarnya sama dengan bumi yang telah diperluas beberapa kali. Mia setara dengan selebriti internasional terkenal di bumi. Meskipun banyak orang mencintai dan mengaguminya, dia seperti badut bagi mereka yang memegang kekuasaan mutlak. Seperti yang pernah dikatakan Adan, aturan Kekaisaran Bima Sakti dibuat oleh yang kuat dan hanya akan berlaku untuk mereka yang berada di bawah, dan dunia di mana orang-orang biasa dan seniman bela diri sama seperti yang dibayangkan David hampir tidak mungkin kecuali dia menciptakannya sendiri. Burg hanya mengundangmu keluar dari keempat peri itu. David bertanya. Ya, hanya aku yang diundang karena ada kemungkinan besar Burg bahkan tidak akan bisa membuat 3 orang lainnya setuju. Jadi, dia bahkan tidak akan berusaha menghindar dari rasa malu. Daud mengerti. Di antara 4 peri di galaksi Bima Sakti, 3 lainnya memiliki pendukung yang kuat, sedangkan Dansferi Mia adalah satu-satunya yang tidak. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan dan tidak bisa menolak undangan dari orang-orang hebat ini. David juga mulai berpikir bahwa karena dia telah melihat Dansferi Mia di antara 4 peri, dan dia memang memenuhi reputasinya, 3 peri lainnya juga harus cukup bagus. Mereka bahkan mungkin lebih baik dari Mia. Pasti akan mengejutkan jika dia memiliki kesempatan untuk mengumpulkan keempat peri untuk tampil. Sangat disayangkan bahwa 3 lainnya tidak dapat dipekerjakan melalui uang. Kalau tidak, David akan rela menghabiskan sebanyak mungkin. Melihat keempatnya tampil bersama itu sepele, tujuannya adalah gelombang besar poin mewah. Jika dia berhasil, dia tidak perlu membuang-buang tenaga untuk memikirkan bagaimana dia harus menghabiskan uang.
Kolaborasi antara empat peri akan memberinya banyak poin mewah dan menghemat banyak waktu. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta Mia untuk merahasiakan ini untuknya, dan kemudian dia bisa bersembunyi di balik layar. Dia bisa menyembunyikan identitasnya dan mendapatkan poin mewah dari menghabiskan uang. Jadi, David bertanya, Mia, menurutmu apakah saya bisa menyewa keempat peri untuk pertunjukan? Mia tercengang saat mendengarnya. Kemudian, dia bertanya, merasa sedikit tidak yakin, Tuan David, apakah Anda mengatakan Anda ingin kami berempat berkumpul untuk tampil untuk Anda? Ya, tapi aku ingin tahu apakah itu mungkin. Jangan khawatir, Mia. Aku akan memberimu kompensasi berapapun yang dibutuhkan. Selama itu berhasil, aku akan memberimu sejumlah besar setelah selesai. Kata David penuh harap. Bab 986. Setelah mengkonfirmasi ide David, Mia tidak percaya. Tampaknya Tuan David hanya tahu tentang kultivasi dan tidak peduli dengan dunia luar sama sekali. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan empat peri di Bima Sakti dan membuat mereka tampil untuknya. Mia harus mengatakan bahwa ide ini sedikit gila. Tuan David, ini bukan masalah uang. Apakah Anda tahu siapa Astrid Barlowe, kepala dari keempat peri itu? Mia bertanya dengan senyum masam. Siapa? David bertanya. Dia tidak tahu siapa Astrid. Dia hanya mendengar tentang empat peri setelah bertemu Mia. Astrid adalah putri kekaisaran Bima Sakti dan anggota keluarga kerajaan. Apa menurutmu dia adalah seseorang yang bisa kau undang dengan uang? Tidak banyak orang di seluruh galaksi yang bisa mengundang karakter seperti itu, bahkan kepala pasukan utama harus dengan hormat memanggil Astrid sebagai putri ketika mereka melihatnya. Putri Kekaisaran Bima Sakti. David juga tercengang. Dia tidak menyangka Astrid, kepala empat peri, memiliki latar belakang yang begitu kuat. Saya rasa saya tidak dapat mengundang seseorang dengan status ini dengan semua uang yang saya miliki di sistem. Orang seperti ini tidak akan peduli dengan uang sama sekali. David menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Begitu, aku belum memperhatikan berita apapun baru-baru ini, jadi aku mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Tuan David, Anda tidak bisa mengatakan itu. Itu karena Anda tidak peduli dengan dunia dan begitu fokus pada kultivasi Anda sehingga Anda memiliki pencapaian Anda saat ini, Mia segera memuji David. Keduanya membicarakan topik lain. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. David dan Mia berdiri di ruang observasi saat mereka melihat planet besar dengan lingkaran cahaya yang intens di kejauhan. Ini adalah planet tanpa batas. Itu besar dan indah. Volume planet ini diperkirakan setidaknya 10.000 kali lipat dari bumi. Ini adalah pertama kalinya David melihat planet hidup yang begitu besar. Hanya matahari yang lebih besar dari planet tanpa batas di dalam tata surya. Oktagon melambat saat perlahan mendekati planet tanpa batas. Segera, mereka menemukan sebuah kapal yang berpatroli di luar angkasa planet tanpa batas. Kapal patroli diparkir di depan Oktagon dan mengatakan sesuatu. Siapa yang ada di kapal ini? Tolong laporkan namamu. Kami adalah tim patroli di bawah Lord Burke dari planet tanpa batas, dan aku telah diperintahkan untuk melaksanakan misi patroli di sini. David memandang Mia di sampingnya dan memberi isyarat padanya untuk menjawab. Saya Mia Concord, dan Lord Burke telah mengundang saya untuk merayakan terobosannya ke alam semesta, jawab Mia. Oh, ini peri dansa. Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Tolong jangan ambil hati ini. Silakan ikut dengan saya. Ketika orang-orang di kapal patroli selesai berbicara, mereka memimpin jalan dan Oktagon mengikuti. Oktagon perlahan turun ke planet Boundless dan mengikuti kapal patroli. Setelah kapal patroli menentukan identitas Mia, mereka melaporkan berita itu ke planet tanpa batas sambil menunjukkan jalan kepada Mia. Kapal patroli 1758 melapor ke menara utama. Peri tari Mia akan tiba di planet tanpa batas dalam waktu sekitar 2 jam. Bab 987, bagus. Setelah menerima berita, menara utama akan menganalisis pentingnya informasi ini dan menyampaikan potongan informasi yang Lord Burke anggap penting kembali kepadanya. Dan Sferi Mia tiba di planet Boundless, yang jelas merupakan berita yang dianggap serius oleh Burke. Semua orang di planet Boundless tahu Lord Burke sangat menyukai Mia. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan mengundang Dan Sferi untuk menari untuknya selama terobosan ranah ini. Karena itu, menara utama segera menyampaikan berita ini kepada Burke. Saat ini, Burke sedang menyambut beberapa tamu penting. Selamat datang di Tuan Fergus. Saya tidak menyangka Anda akan datang. Ini suatu kehormatan, kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana. Ayo, izinkan saya mempersembahkan roti ini untuk Anda. Burke mengangkat gelasnya dan berkata kepada seorang pria tampan yang duduk di hadapannya. Setelah berbicara, dia menghabiskan anggur dari gelas. Burke, aku tidak datang untuk memberi selamat padamu, aku datang untuk melihat peri dansa. Siapa yang memintamu untuk mengundangnya? Fergus juga mengangkat gelasnya dan menghabiskan minumannya. Haha, begitu juga. Tidak apa-apa kalau kamu ada di sini, tapi aku juga sangat menyukai Dan Sferi. Aku rela membayar berapapun jika ada kesempatan bagiku untuk tidur dengannya. Hahaha, kata Burke dengan tertawa terbahak-bahak. Ketika Fergus mendengar itu, matanya menjadi dingin.
Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia masih terus mengobrol dengan semua orang. Meskipun Burke adalah tokoh utama di planet tanpa batas, Fergus memegang status tertinggi di antara mereka. Banyak orang ingin menyanjungnya. Burke, pestanya beberapa hari lagi. Kapan Dance Fairy datang? Sudah hampir setahun sejak terakhir kali aku melihatnya tampil. Tariannya masih membekas di kepalaku sampai sekarang, itu sangat tak terlupakan, ucap seorang pria gemuk. Ya, Burke, jangan biarkan dia menahanmu. Kamu sudah mengumumkannya kepada dunia, dan jika dia tidak muncul, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Itu tidak akan menyenangkan, kata pria berwajah malang lainnya. Dia tidak akan berani. Karena dia setuju, aku akan menghancurkan kuburan leluhurnya jika dia tidak berani datang dan menjadikannya pendosa keluarga Concord. Lalu, aku akan membuatnya berlutut dengan patuh di depanku dan memohon padaku untuk cek dia, kata Burke dengan ekspresi sedih di wajahnya. Orang-orang yang duduk di sana hanya bisa tersenyum ketika mendengar itu. Katakanlah, jika Dance Fairy mendukung Burke, Burke akan menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia. Jika itu terjadi, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Idiot ini menghargai prestisenya lebih dari apapun di dunia ini. Burke, bisakah kamu berbicara dengan benar? Tarian. Peri milik semua orang. Berhentilah mengatakan Anda ingin tidur dengannya atau bercinta dengannya dengan santai. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan diserang jika Anda melakukan itu? Anda baru saja menerobos ke alam semesta. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Fergus berkata perlahan. Dia tidak suka orang kasar seperti Burke. Namun, ayah Burke adalah seseorang yang terkenal di militer Kekaisaran Bima Sakti. Jika bukan karena ayahnya, siapa yang akan peduli jika Burke menerobos ke alam semesta? Apa yang perlu ditakuti? Tuan Fergus, saya memanggil Anda seperti itu karena saya menghormati Anda. Namun, Anda saat ini berada di planet tanpa batas, jadi jangan coba-coba meremehkan saya di sini, kata Burke, merasa tidak puas. Dia merasa tidak nyaman Fergus akan mengatakan itu di depan begitu banyak orang. Ayo, mari kita minum dan rayakan Burke menerobos ke alam semesta. Mulai sekarang, dia juga karakter yang menakutkan. Pada saat yang sama, mari bersulang untuk Tuan Fergus. Tidak mudah untuk minum dengannya, jadi kita harus menghargai kesempatan ini. Kata seseorang, mencoba untuk memuluskan segalanya. Yang lain di tempat kejadian mengangkat kacamata mereka. Mereka tidak mampu menyinggung kedua orang ini. Di satu sisi, Fergus berasal dari keluarga Kalisto, yang kedua di antara 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Di sisi lain adalah Burke. Ayahnya adalah Ramos, jenderal militer Kekaisaran Bima Sakti. Kekuatan dan statusnya luar biasa. Jika keduanya bertarung, maka yang lain akan menderita akibatnya. Bab 988. Dengan seseorang yang merapikan segalanya, Fergus dan Burke tidak melanjutkan pertengkaran satu sama lain. Meskipun keduanya saling memandang rendah, tidak ada yang ingin menyinggung satu sama lain. Fergus memandang rendah Burke karena dia kasar. Burke tidak tahu apa-apa tentang keanggunan dan keanggunan. Apalagi dia juga tidak mengerti tarian tari peri. Dia hanya berpikir bahwa karena Mia cantik dan dicari oleh banyak orang, dia ingin mendominasinya karena dia sensitif tentang kehilangan gengsi. Sebenarnya, Burke tidak terlalu menyukai Fergus. Dia merasa Fergus terlalu licik, dan dia tidak jujur. Selain itu, Burke berpikir bahwa dia bermuka dua. Burke dibesarkan di ketentaraan bersama ayahnya dan mewarisi karakter ayahnya. Dia lugas dan tidak suka berbelit-belit. Tentu saja, ia juga mewarisi karakter brutal ayahnya. Namun, baik Burke dan Fergus adalah sosok yang sangat dihormati di galaksi Bima Sakti, mereka masih memiliki reputasi baik. Semua orang minum dan mulai berbicara dan tertawa lagi. Fergus adalah keturunan langsung dari keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Bahkan ada kesempatan baginya untuk mengambil alih keluarga Kalisto di masa depan, jadi dia adalah orang dengan status tertinggi di tempat kejadian. Karena itu, Burke jauh lebih rendah daripada Fergus dalam segala hal. Namun, ayahnya, Ramos, adalah tokoh inti dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Dengan Kekaisaran Bima Sakti yang kuat mendukungnya, status Burke juga meningkat karena ini. Semua orang di tempat kejadian mengorbit di sekitar keduanya dan terus bersulang untuk mereka. Burke sebenarnya tidak mengundang Fergus ke perjamuan ini. Karena keduanya tidak berada dalam lingkaran yang sama, Fergus tidak akan datang bahkan jika Burke mengundangnya. Burke sangat bangga dengan reputasinya, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukannya. Selain itu, semua orang tahu mengapa Fergus ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk Dance Fairy Mia. Semua orang tahu bahwa Fergus adalah penonton setia Dance Fairy. Saat ini. Ketuk-ketuk-ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu aku sedang menjamu tamuku sekarang? Segera tersesat. Burke menggonggong. Karena dia memiliki konflik kecil dengan Fergus barusan, dia sangat kesal sekarang. Lord Burke, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kata orang di luar pintu dengan hormat. Muntahkan. Kami baru saja mendapat kabar dari tim patroli, dan mereka mengatakan bahwa peri Tarimia berada di luar planet tanpa batas sekarang.
Dia akan mendarat sekitar 2 jam lagi. Oh, peri dansa ada di sini. Haha, aku mengerti. Kamu harus pergi sekarang, kata Burke sambil tersenyum. Kedatangan Mia langsung membuat suasana hatinya lebih baik. Fergus juga mendengar apa yang dikatakan orang di luar pintu. Memang, seperti yang dikatakan Heathcliff, orang-orang itu gagal. Meskipun Mia sedikit terlambat, dia masih tiba di planet tanpa batas. Namun, Fergus tidak tahu apakah dia datang sendiri atau bersama penyelamatnya. Jika dia di sini dengan penyelamatnya, niat membunuh yang intens meluap dari mata Fergus. Memang, seperti yang dikatakan Heathcliff, orang-orang itu gagal. Meskipun Mia sedikit terlambat, dia masih tiba di planet tanpa batas. Namun, Fergus tidak tahu apakah dia datang sendiri atau bersama penyelamatnya. Jika dia di sini dengan penyelamatnya, niat membunuh yang intens meluap dari mata Fergus. Dia telah mempersiapkan rencana ini untuk waktu yang lama. Dia pikir dia pasti akan berhasil, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Jika dia berhasil, dia bisa memenjarakan Mia secara rahasia tanpa ada yang tahu. Dia akan menjadikannya budak seks eksklusifnya selamanya. Dia punya ide gila ini karena sebagai pewaris ketiga di antara keturunan langsung keluarga Kalisto, dia tidak bisa menikahi wanita tanpa latar belakang seperti Mia. Dia harus memilih wanita yang bisa membantunya memperjuangkan posisi kepala keluarga. Bab 989. Baru-baru ini, ibunya mengatur agar dia menikahi putri seorang menteri kekaisaran Bima Sakti sehingga dia akan lebih kompetitif dalam memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga Kalisto di masa depan. Menteri memiliki banyak otoritas di Kekaisaran Bima Sakti, jadi sulit bagi Fergus untuk menolak ini. Ditambah lagi, dia sudah menyukai Mia begitu lama, jadi dia tidak bisa menyerah, dia juga tidak bisa menerimanya berakhir di pelukan pria lain. Karena itu, dia memilih untuk melakukan ini. Lihat, aku sudah memberitahumu bahwa Dance Fairy tidak akan berani membelaku, dan kamu tidak percaya padaku. Sekarang faktanya ada di depanmu, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Haha, kata Burke sambil tertawa. Dia merasa bangga bahwa Mia akan datang untuk memberi selamat padanya. Setidaknya, dia berhasil menarik Fergus dan membuat jamuan makan menjadi lebih berkelas. Burke, aku Rabun, aku akan menembak 3 kali sebagai permintaan maaf padamu. Pria yang baru saja mengatakan bahwa Mia tidak akan datang berdiri dan berkata. Kemudian, dia langsung melepaskan 3 tembakan. Yang lain berdiri dan berkata, Burke, saya juga akan minum 3 kali untuk komentar tidak pantas yang baru saja saya buat. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Kalian semua adalah tamu saya. Saya senang Anda bersedia datang ke planet Boundless. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, katakan saja kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ayo, mari kita bersulang untuk Burke lagi. Semoga Burke akan bekerja keras dan menyalip Lord Ramos dengan ledakan energi. Bersulang. Anak-anak, kamu terlalu baik. Karena semua orang sangat senang, kita akan pergi menemui peri dansa bersama nanti, dan memintanya menari untuk kita sebagai perayaan. Tentu saja, tarian tari peri dan anggur ini akan membuat orang merasa senang secara fisik dan mental. Kelompok itu terus minum dengan gembira. Namun, Fergus merasa sedikit tertekan di dalam. Jika rencananya berhasil, dia tidak akan minum dengan minyak mentah ini. Dia akan mengagumi tarian dan sosok Mia yang indah sendirian. Setelah itu, dia akan membantu keluarga Concord dan menghentikan Burke mengambil tindakan terhadap mereka. Ini akan meningkatkan reputasi publiknya, dan kemudian dia bisa memeras Mia agar tunduk padanya sehingga dia bisa melakukannya dengannya. Rencana yang sempurna. Semakin Fergus memikirkan hal ini, semakin dia merasa kesal. Dia meminum beberapa gelas anggur. Ketika Burke melihat Fergus minum seperti itu, dia merasa senang. Dia pikir Fergus memberinya rasa hormat. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fergus. Tidak semua orang bisa duduk dan minum bersama Fergus, apalagi membuatnya banyak minum. Begitu Fergus menjadi kepala keluarga Kalisto, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan ayah Burke, Ramos, harus mengalah pada Fergus. Meskipun Burke memandang rendah Fergus, dia tidak bodoh. Akan berguna baginya untuk membangun hubungan yang baik dengan seseorang seperti itu di masa depan. Tuan Fergus, saya tidak peduli mengapa Anda datang ke planet tanpa batas. Namun, karena Anda di sini, Anda adalah tamu saya. Sebagai tuan rumah, saya akan bersulang untuk Anda, kata Burke setelah mengangkat gelasnya. Fergus merasa sedih, dan dia tidak ingin membuang-buang napas. Karena itu, dia mengangkat gelasnya dan menenggak isinya. Haha, luar biasa. Fergus, dasar senjata. Setelah Burke mengatakan itu, dia juga menenggak isi gelasnya. Kemudian, pemandangan menjadi harmonis. Semua orang terus minum. Segera, mereka mulai menuju ke lokasi di mana Mia akan mendarat setelah Burke menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka siap menyambut Dance Fairy, salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Kemudian, mereka akan memintanya menari untuk semua orang di sini. Mia tidak tahu bahwa begitu banyak orang yang menunggunya di planet tanpa batas. Dia juga tidak tahu bahwa Tuan Fergus dari keluarga Kalisto ada di sini.
Bab 990. Dipimpin oleh kapal patroli planet Boundless, Octagon turun pada platform besar di planet Boundless. Setelah mendarat, David dan Mia adalah yang pertama keluar dari Octagon, sementara yang lain mengikuti di belakang mereka. David sama sekali tidak khawatir bahwa orang-orang Pavan akan berbicara omong kosong karena mereka semua mengerti bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan David. Mereka akan mati di tempat jika David mengaktifkan kekuatan pikirannya. Begitu keduanya turun dari Octagon, seseorang langsung menyapa mereka. Peritari, halo, Lord Burke sudah menunggumu tidak jauh di depan. Tolong pimpin jalannya, kata Mia. Silakan ikuti saya. Begitu keduanya berjalan keluar dari peron dan berjalan melalui koridor, mereka melihat lebih dari selusin orang menunggu tidak jauh. Mia mengamati kerumunan. Vergu, kenapa dia ada di sini? Dia adalah salah satu dari banyak yang mengejarnya dan juga salah satu dari beberapa pendukung yang cocok yang dia tentukan. Dia pikir dia mungkin menghabiskan sisa hidupnya dengan orang ini. Tentu saja, itu sebelumnya. Saat ini, Mia hanya ingin mengikuti David. Meskipun Fergus memiliki latar belakang yang kuat, Mia memiliki perasaan bahwa dia tidak sesopan dan sopan seperti yang terlihat di permukaan. Dia selalu memiliki perasaan depresi yang tak terlukiskan ketika dia bersamanya. Namun, dia tidak merasa seperti itu dengan David. Mia mempercayai intuisinya, jadi dari lubuk hatinya, dia lebih suka bersama David. Pada saat ini, Fergus, Burke, dan yang lainnya juga melihat Mia. Namun, ketika mereka melihat David di sampingnya, mereka semua merasa ragu. Kenapa pria ini keluar dengan Mia? Semua orang tahu bahwa Mia hanya memiliki wanita di sekitarnya. Mengapa ada seorang pria? Haha, selamat datang, Dan Sferry. Ini suatu kehormatan. Burke tertawa terbahak-bahak dan menyapa. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang kasar dan hendak memegang tangan Mia. Dia ingin melihat seperti apa rasanya tangan kecilnya yang halus. Namun, Mia tidak mengambil tangannya. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di perutnya dan membungkuk. Lord Burke, senang bertemu dengan Anda. Burke telah mengulurkan tangannya yang besar, tapi dia tidak memegang tangan Mia. Ini membuatnya merasa sedikit canggung. Saat dia mengerutkan kening dan akan meledak, Fergus maju selangkah dan berkata, lama tidak bertemu, Mia. Halo, Tuan Fergus, sapa Mia sambil membungkuk pada Fergus. Mia, kamu tidak harus begitu rendah hati denganku. Siapa ini di sebelahmu? Fergus bertanya sambil memandang David. Ini Tuan David, jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan sampai ke planet tanpa batas untuk melihat kalian semua. Fergus merasa jantungnya berdetak kencang. Segera, kemarahan yang tak terbatas mulai naik di dadanya. Niat membunuh di hatinya meluap, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh David di tempat. Ini semua salah Bestart. Jika bukan karena dia, Mia akan menjadi milikku sekarang. Namun, Fergus adalah keturunan langsung ketiga dari keluarga Kalisto, jadi dia cerdik. Dia berhasil mengendalikan emosinya hanya dalam sekejap mata. Namun, David berhasil mendeteksi mereka menggunakan kekuatan pikirannya. David memiringkan kepalanya untuk menatap Fergus. Niat membunuh yang dia rasakan barusan datang dari orang ini. Meski halus dan orang itu berhasil mengendalikannya, tetap saja tidak bisa lepas dari kekuatan pikiran David. Bab 991. David sedikit bingung, mengapa orang ini memiliki niat membunuh terhadapnya ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk memeriksa sikap posesif yang ekstrim di mata Fergus, lalu kembali menatap Mia, dia mengerti. Jadi dia adalah alasan untuk ini. Pihak lain pasti salah paham tentang hubungannya dengan Mia. Situasi ini terjadi padanya lebih dari sekali, dia telah menemukan sesuatu yang mirip dengan Celia. Setelah itu, dia hampir memusnahkan keluarga Chases. Dari sudut pandang Mia, status Tuan Fergus tidak serendah itu. Namun, jika Fergus berani mengambil tindakan terhadap David secara diam-diam, David tidak akan keberatan mengulangi apa yang dilakukannya terhadap keluarga Chases kepadanya. Ada apa? Apa masalah yang kamu temui, Dan Sferry? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh tamu yang saya undang. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Kata Burke dengan tatapan sedih. Lord Burke, Anda tidak perlu khawatir. Kami baru saja bertemu dengan sekelompok perompak luar angkasa di jalan, dan mereka mengusir kami keluar dari inti. Jika Tuan David tidak berada di dekat saya untuk menyelamatkan saya mungkin bahkan tidak sampai ke perjamuan ini, kata Mia sedih. Bajak laut luar angkasa, beraninya para bajingan itu muncul di inti. Mereka pasti lelah hidup karena mereka berani mengambil tindakan terhadap tamuku. Dan Sapri, yakinlah, aku akan memberitahu ayahku tentang masalah ini dan menyuruhnya membawa orang untuk dibersihkan. Atas bajingan tanpa hukum ini, Ayah Burke, Ramos, adalah tokoh kunci dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Dengan demikian, dia bisa memobilisasi pasukan kekaisaran untuk menyingkirkan bajak laut luar angkasa. Namun, orang juga tidak boleh meremehkan bajak laut luar angkasa ini. Mereka bukannya tanpa dasar. Beberapa geng bajak laut luar angkasa yang terkenal sering didukung oleh tembakan besar secara rahasia. Dalam banyak kasus, sebelum tentara bisa datang untuk membersihkan mereka, mereka akan menerima berita itu dan mundur sementara.
Tentu saja, jika militer kekaisaran bahkan akan merilis informasi mengenai operasi pembersihan, setidaknya bisa menghentikan perompak luar angkasa ini untuk sementara waktu, yang juga agak membantu. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih, Lord Burke. Meskipun Tuan David telah memusnahkan kekuatan kelompok bajak laut luar angkasa untuk membunuh sekelompok perompak luar angkasa yang kuat dengan begitu mudah. Saya memang pemalas. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, kata David sambil mengangkat bahu. David, apakah kamu tidak menghormatiku? Fergus bertanya dengan nada jahat. Terserah kamu bilang apa, kata David mengejarku, jika Jenderal Ramos bisa datang untuk menekan mereka, itu juga akan membuat pengusaha yang lewat merasa lebih nyaman saat lewat. Baru saat itulah Burke dan yang lainnya mulai memandang David. Bisa menyelamatkan Mia dan membunuh bajak laut luar angkasa yang mengejarnya, David mungkin bukan orang biasa. Boleh saya tahu dari mana David berasal? Mungkin beberapa tetua kita mengenalnya, tanya Fergus. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang David. Mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat membantu Anda memenangkan 100 pertempuran. David merusak rencananya, jadi Fergus tidak mungkin mengabaikannya. Namun, sebelum Fergus melakukan sesuatu, dia harus terlebih dahulu memahami latar belakang David. Aku hanya pemalas, jawab David. David, kamu pasti bercanda. Bagaimana pemalas memiliki acuh tak acuh? David tidak berniat berpura-pura beradab terhadap seseorang yang berpikiran sempit dan yang telah menunjukkan niat membunuh terhadapnya saat mereka pertama kali bertemu. Begitu dia turun dari oktagon, dia melepaskan kekuatan pikirannya. Orang terkuat di sini hanyalah seorang Cosmos Ranker yang terlambat. Setelah membayar 10 miliar galaksi dolar ke Meteor Chamber, David menerima 100 poin mewah. Kemudian, dia menghabiskan 80 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke Cosmos level 10. Baik fisik dan kekuatan pikirannya telah mencapai Cosmos level 10. Sekarang, kekuatan tempur David telah mencapai sebagian Celestial Rank. Tidak ada seorang pun di planet Boundless yang bisa memblokir pukulannya jika dia melepaskan semua energinya. Bab 992. Kata-kata David mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Burke memandangnya dengan heran. Siapa anak ini? Beraninya dia tidak menghormati Fergus seperti itu. Entah dia idiot yang tidak tahu identitas Fergus, atau latar belakangnya tidak kalah dengan Fergus, dan itulah mengapa dia berani melakukan ini. Di Bima Sakti, tidak banyak kekuatan yang bisa bersaing dengan keluarga Kalisto. Seseorang dapat menghitung semuanya dengan 2 tangan, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki nama keluarga Liddell. Fergus juga tercengang. Dia menatap David untuk waktu yang lama sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya. Sudah berapa lama sejak teman-temannya berani berbicara dengannya seperti ini? Sebagai Tuan Fergus dari keluarga Kalisto, dan salah satu pesaing kuat untuk kepala keluarga masa depan, bahkan pembawa acara perjamuan ini, Lord Burke dari planet tanpa batas, yang baru saja menerobos ke peringkat kosmos, tidak akan berani berbicara dengannya. Seperti ini. Dia hanya seorang pang yang tiba-tiba muncul di samping Mia. Siapa segera? Namun, orang yang berani mengambil risiko memberinya keberanian seperti itu. Mungkinkah dia menyelamatkan Mia dan membunuh beberapa sampah, jadi dia sekarang berpikir dia tak terkalahkan. Baiklah, bagus sekali. Hebat, David, aku akan mengingatmu, kata Fergus dengan gigi terkatuk. Jika Mia tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh David di tempat. Aku selalu baik, jawab David dengan tenang. Tuan Fergus, tolong jangan pikirkan ini. Tuan David telah keluar dari inti selama bertahun-tahun dan baru saja kembali dari ekspedisi dari tepi Bima Sakti, jadi dia tidak tahu banyak tentang struktur galaksi saat ini. Milky Way Empire atau kamu, Mia dengan cepat menjelaskan. Semua orang tercengang. Tampaknya David baru saja kembali dari ekspedisi di tepi Bima Sakti. Pantas saja dia berani berbicara dengan Fergus seperti itu. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di Kekaisaran Bima Sakti. Jika seseorang dapat menemukan beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh yang kuat atau menemukan planet kehidupan asli, mereka mungkin dapat menjadi makmur. Secara umum adalah individu-individu yang tidak terlalu disukai tetapi tidak mau berbaring dan menerima nasib mereka. Begitu, kamu baru saja kembali dari menjelajahi luar. Tidak heran kamu berani berbicara denganku seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang situasi di Kekaisaran Bima Sakti. Tapi karena kamu menyelamatkan Mia, aku menang, tidak berdalih dengan Anda hari ini. Saya harap Anda berperilaku sendiri. Terima kasih, Tuan Fergus. Mia berterima kasih padanya. David awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Fergus ini menunjukkan niat membunuh pertama kali mereka bertemu hanya karena dia bersama Mia. Di permukaan, dia adalah pria yang sederhana, tetapi diam-diam, dia sangat berpikiran sempit. Orang seperti ini seperti ular yang dingin dan berbisa, dan dia mungkin akan menggigit David suatu hari nanti. Praktik yang biasa dilakukan David untuk potensi bahaya ini adalah mencari solusi terlebih dahulu dan mencegahnya sebelum hal itu terjadi. Status Fergus tidak rendah. David hanya perlu memicunya dengan beberapa patah kata sebelum dia mengambil tindakan. Dengan cara ini, David bisa memecahkan bahaya tersembunyi di tempat. Namun, sebelum David bisa mengatakan apa-apa, Mia menyentuhnya dengan ringan. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Aku akan melindungi martabat Mia dan tidak mempersulitnya. Lagi pula, saya tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika saya ingin mendapatkan pijakan di sini di masa depan dan menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah, saya masih membutuhkan bantuan Mia. Aku harus memprioritaskan itu dulu. Karena itu, David hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Burke dan yang lainnya mengerti sekarang. Mereka mengira David adalah orang jahat yang bisa melawan Fergus secara langsung, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang idiot yang tidak tahu apa-apa. Sebagai tuan rumah, Burke perlu mengatakan sesuatu sekarang. Peritari, tolong ikut aku. Kami akan mengadakan resepsi penyambutan untukmu. Terima kasih, Lord Burke, kata Mia. Kelompok itu mengikuti Burke. Mereka awalnya ingin Mia berjalan di tengah, tetapi dia menolak. Mia bersikeras bahwa dia akan berjalan dengan David di belakang, membuat Fergus semakin kesal pada David. Bab 993. Ketika dia menggabungkan alasan baru membenci David ini dengan alasan aslinya, Fergus langsung menghukum mati David. Saat David berpisah dari Mia, Fergus pasti akan membunuhnya. Bahkan Burke tidak senang dengan David. Orang yang saya undang hanya berinteraksi dengan Anda. Rombongan tiba di istana Burke. Ketika mereka mendapatkan pengaturan tempat duduk, Mia duduk di antara Fergus dan Burke di depan sementara David di belakang. Mia ingin duduk bersama David, tapi ini jelas tidak diperbolehkan. Itu adalah perjamuan kecil beranggotakan 10 orang. Orang-orang, dan semua orang mengelilingi Fergus, Burke, dan Mia. Tidak ada yang memperhatikan David, dan David senang. Dia melanjutkan untuk menikmati makanan dan anggur yang lezat di mejanya. Dia harus mengakui bahwa makanan di luar angkasa adalah jauh lebih baik daripada di bumi. Sejauh menyangkut daging yang tidak diketahui ini, mereka jauh lebih baik daripada daging babi, sapi, atau kambing di bumi. Dia akan membawa beberapa kembali untuk Celia dan yang lainnya untuk dicoba ketika dia kembali ke bumi di masa depan. Mia juga kadang-kadang terlihat bersulang dengan peri dansa. Mari kita berterima kasih padanya untuknya di David. Dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa dia melahap makanannya dan tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan Fergus dan Burke darinya. Ketika semua orang mulai mabuk, Burke berkata, "Dan Sferry, sebelum kamu datang, semua orang mengatakan bahwa mereka ingin kamu menari untuk semua orang saat kamu di sini, bagaimana menurutmu?" "Peritari, kami sudah lama menunggu tarianmu." "Dia benar. Dan Sferry, aku cukup beruntung melihat tarianmu setahun yang lalu. Gerakan tarianmu masih segar di pikiranku. Karena semua orang sangat tertarik dengan tarianku, aku akan menari untuk semua orang untuk menghidupkan semuanya. Aku harap kalian semua menyukainya." Mia setuju. "Tentu saja, kami akan menyukainya. Dan Sferry, tarianmu terkenal di seluruh kekaisaran Bima Sakti, bagaimana mungkin kami tidak menyukainya?" "Iya," semua orang berkata secara bersamaan. "Haha, dan Sferry, kamu sangat menyenangkan. Ayo menari yang luar biasa terlebih dahulu." Burke berdiri dan berkata sambil tertawa. Kecuali David, semua orang di tempat kejadian bereaksi terhadap apa yang dikatakan Burke. Mereka berdiri dan mengangkat gelas mereka, termasuk Fergus. Burke memandang David yang masih duduk dan bertanya dengan suara rendah, "David, apa artinya ini?" "Tidak ada. Aku hanya tidak terbiasa memanggang wanita," jawab David, kata-katanya sedikit tidak terdengar karena mengunyah. Jika seseorang memanggang seorang wanita seperti ini, mereka pasti memiliki tujuan melakukannya. Daud tidak menyukai ini. Karena dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan sekarang, mengapa dia pergi bersama orang-orang ini? Lagi pula, dia tahu orang seperti apa Burke dari cerita-cerita Mia. Karena itu, dia semakin enggan untuk bergabung. Sementara itu, Mia mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat pada David, memintanya untuk berdiri. Dia merasa gugup tentang David di dalam hatinya. David seperti seseorang yang tidak tahu cara dunia, dan dia tidak tahu cara membaca ruangan. Dia mungkin telah menghabiskan terlalu banyak waktu berkeliaran di tepi Bima Sakti. Dia memutuskan untuk mengajarinya tentang ini ketika dia memiliki peluang. Dia harus mengatakan kepadanya bahwa kadang-kadang, bahkan jika Anda tidak suka melakukan sesuatu, Anda masih perlu melakukannya. Sama seperti dia, apakah dia pikir dia suka menunjukkan dirinya di depan begitu banyak orang dan tampil untuk mereka? Dia tidak punya pilihan. Jika dia bisa memilih, Mia hanya ingin menari untuk orang yang dia cintai. Namun, itu tidak realistis kecuali dia bisa menemukan seseorang yang begitu kuat sehingga dia bisa menekan setengah dari Bima Sakti. David pura-pura tidak melihat petunjuk Mia dan melanjutkan makan sambil memikirkan urusannya. Bab 994. "David, apakah kamu mencoba mempermalukanku?" Burke sedikit kesal. "Lord Burke, lakukan tugasmu, dan aku akan makan makananku. Bukankah bagus kalau kita tidak saling mengganggu?" David berhenti makan dan menatap Burke. Keduanya saling memandang. Meskipun semua orang mengira Burke akan bermusuhan, dia tidak langsung menyerang David. Dia menoleh dan berkata, "Bagus. Aku akan mengingat ini." Penampilan Burke membuat rahang semua orang jatuh ke lantai. Apakah Burke menyerah? Semua orang tahu temperamen Burke. Dia tidak akan menyerah bahkan ketika dia menghadapi Fergus. Semua orang menatap David dengan heran. Fergus dan Mia tidak terkecuali. Kemudian, David hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Burke belum mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia merasakan ancaman serius di mata David barusan. David menyembunyikan kekuatannya, dan dia bukan hanya seorang ranker kosmos parsial seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Adapun kekuatan apa yang dia miliki, Burke tidak tahu, tetapi David jelas lebih kuat darinya. David mungkin setidaknya seorang ranker kosmos pertengahan atau bahkan kosmos yang terlambat. Serdadu, tidak heran dia berani tidak menghormati Fergus. Anak ini berpura-pura bodoh untuk mengambil keuntungan dari kita, dan aku hampir jatuh cinta padanya.
Burke bisa merasakan bahwa David tidak terlalu tua dan seharusnya tidak lebih dari 100 tahun. Siapa yang akan percaya David bisa mencapai peringkat kosmos pertengahan atau bahkan akhir pada usia ini jika dia tidak memiliki latar belakang? Dia bilang dia telah menjelajah di luar selama bertahun-tahun dan belum kembali sejak itu, tetapi bagaimana itu mungkin? Burke yakin bahwa dia adalah pewaris kekuatan besar yang dibudidayakan secara rahasia karena dia terlalu berbakat, itulah sebabnya dia disembunyikan. Sekarang dia cukup kuat, dia akhirnya dikeluarkan. Aku harus membiarkan Fergus melawan David. Aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, Burke memutuskan dalam hatinya. Bahkan jika dia pemarah dan akan selalu membalas terhadap orang lain, itu juga akan tergantung pada siapa pihak lain itu. Dia bukan idiot. David jelas lebih kuat dalam kekuatan dan latar belakang. Bukankah dia akan menciptakan masalah bagi dirinya sendiri jika dia memutuskan untuk melawan David secara langsung? Burke tidak berubah menjadi musuh, jadi yang lain juga tidak mempedulikan hal ini. Namun, Fergus menatap David dengan tatapan aneh di matanya. Mia memanggil timnya dan memulai pertunjukan di aula. Usai lagu, semua orang masih terpukau dengan tarian Mia. Tepuk-tepuk-tepuk, hebat. Seperti yang diharapkan darimu, Dance Fairy. Aku tidak akan bosan bahkan jika aku menonton tarian ini 10.000 kali lebih banyak, kata Burke sambil bertepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk, semua orang bertepuk tangan dengan penuh semangat. David juga bertepuk tangan. Mia menari dengan tarian yang berbeda kali ini, tetapi tariannya tetap sangat menarik. Dia bertanya-tanya apakah Mia dilahirkan dengan bakat ini, atau apakah dia telah belajar melakukan ini. Setelah dansa, perjamuan kecil berakhir. Hari ini hanya makanan pembuka. Hidangan utama akan menjadi perjamuan besar seminggu kemudian. David diatur untuk tinggal di kediaman pribadi. Setelah Burke memandang David dan menemukan kekuatannya, dia menjadi sangat sopan terhadapnya. Bagaimanapun, kekuasaan adalah segalanya di dunia ini. David duduk di kursi dan membuka panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.999.996 miliar tubuh, kosmos level 10 pikiran, kosmos level 10. Bab 995. Pertempuran, pangkat kosmos parsial keterampilan tempur, pukulan void, level masuk tamparan penghancur udara, level masuk teknik pedang pemecah jahat, level masuk keterampilan, pengobatan tradisional kuno, pakar poin mewah, 20, dia hanya memiliki 20 poin mewah yang tersisa. Yang paling penting, tidak ada cara untuk menghabiskan uang untuk meningkatkan poin mewah sekarang. Jika dia ingin fisiknya menembus ke Celestial Rank, dia membutuhkan setidaknya 1000 poin mewah, yang sama dengan 100 miliar galaksi dolar. Bagaimana dia bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Meningkatkan keterampilan tempur lainnya juga membutuhkan 100 poin mewah untuk setiap level. Dia bisa menghabiskan uang belanja online, tapi itu akan terlalu sedikit. 100 juta galaksi dolar bisa membeli banyak barang, tapi dia masih butuh usaha untuk menghabiskan semuanya. Namun, akan sia-sia hanya untuk mendapatkan 1 poin ekstra mewah. Oleh karena itu, belanja online tidak layak dilakukan. Harus ada cara lain untuk melakukannya. Biayanya 30 miliar untuk membeli bumi, dan dia menggunakan 10 miliar untuk meminta kamar meteor untuk memantau keluarga Tufin. Tiba-tiba, mata David berbinar. Dia tidak bisa lagi meniru membeli bumi dengan 30 miliar dolar galaksi, tetapi dia bisa meminta kamar meteor untuk memantau keluarga Tufin lebih jauh. Biaya mahal kamar meteor adalah persis apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu, David menggunakan sistem untuk menyembunyikan lokasinya dan mulai menghubungi meteor chamber. David, halo, apakah keluarga Tufin melakukan pergerakan baru-baru ini? Kamar meteor, halo, tamu terhormat, Grandmaster Tufin dan Milky Way Battleship tidak bergerak baru-baru ini. Jika ada pembaruan, kami akan memberitahu Anda di sekali. David, baiklah, terima kasih. Saya ingin menyewa kamar meteor untuk melakukan sesuatu yang lain, tidak apa-apa. Kamar meteor, silakan nyatakan permintaan Anda. Kami di kamar meteor akan menerima apapun di Bima Sakti. Titik kurung tutup. David, apa saja? Kamar meteor, ya, apa saja? David, saya ingin membunuh Grandmaster Tufin, apakah Anda menerima ini? Setelah David menanyakan ini, dia menunggu dengan gugup. Jika kamar meteor bisa melakukan ini, krisis bumi akan dihindari untuk sementara. Pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan banyak poin mewah, dan kekuatannya akan meningkat secara drastis. Itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jawab kamar meteor. Kamar meteor, kita bisa, tapi itu akan menghabiskan banyak biaya. David sangat senang. Haha, kamar meteor sangat buruk asterisk. Mereka bahkan akan menerima ini. Adapun harga, mereka mengatakan itu akan menghabiskan banyak biaya, tetapi dia memiliki 1 kuadriliun dolar galaksi. Apakah akan lebih dari itu? Selain itu, bahkan jika kamar meteor menginginkan semua itu, David akan setuju tanpa ragu-ragu. Berapa banyak poin mewah yang akan dia dapatkan jika dia menghabiskan semua kuadriliun galaksi dolar? Jika mereka semua digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, bukankah David tidak akan terkalahkan di galaksi ini? Di mana lagi dia akan menemukan kesempatan yang begitu baik? Mengapa saya tidak memikirkannya ketika saya berada di bumi? David ingin menamparkan dirinya sendiri. Jika dia bisa memikirkan hal ini ketika dia berada di bumi, dia tidak perlu meninggalkan bumi. David, berapa? Anda bisa langsung menyebutkan nomornya, dan saya akan setuju. Jawab David dengan bangga.
Namun, jawaban dari meteor chamber berikut ini membuat David merasa seperti langsung terjun ke neraka dari surga. Kamar meteor, maaf, tamu yang terhormat. Kami tidak akan lagi menerima uang untuk pembunuhan Grandmaster Tufin. Anda hanya dapat membayar dengan harta surga dan bumi lainnya atau bahan paling berharga di langit berbintang. Panas di hati David didinginkan oleh seember penuh air dingin. Aku tidak bisa membayarnya dengan uang. Baru saja, dia masih berfantasi tentang mendapatkan poin mewah yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tak terkalahkan di Bima Sakti. Sekarang, dia telah langsung ditampar wajahnya oleh kenyataan. Dia tahu masalah ini tidak akan sesederhana itu. David, harta langit dan bumi atau materi berharga apa yang sedang kita bicarakan? David terus bertanya, merasa enggan. Kamar meteor, apa yang Anda miliki sekarang? David, saya punya banyak hal dengan saya sekarang. Anda dapat menyebutkan satu dan saya akan melihat apakah saya memilikinya. Kamar meteor, apakah Anda memiliki 9 bintang berputar? Besi. Kami hanya perlu 1 IG dari itu, dan kemudian kami akan membunuh Grandmaster Tufin untukmu. David bingung. Apa itu besi bintang berubah 9? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di mana aku harus dapatkan ini? Bab 996. Jawaban Kamar Meteor secara langsung menghancurkan gagasan David untuk menghabiskan uang untuk membunuh Grandmaster Tufin. Namun, meskipun dia tidak bisa melakukannya sekaligus, itu memperluas perspektif David. Kamar Meteor jelas merupakan jalan yang bagus untuk menghabiskan uangnya. David tidak takut mengungkapkan posisinya karena penyembunyian sistem. Bagaimanapun, yang dia butuhkan sekarang hanyalah poin mewah. Jadi, dia hanya akan membeli beberapa informasi dari Meteor Chamber. Dia pasti akan menghabiskan uang lebih cepat dengan cara ini daripada melalui metode lain. Yang paling tidak dimiliki David saat ini adalah waktu. Grandmaster Tufin mungkin menuju ke bumi kapan saja, jadi dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Grandmaster Tufin sebelum itu, atau dia perlu menemukan cara untuk menunda Grandmaster Tufin. Selain itu, Kamar Meteor harus tahu lebih banyak tentang kisah dalam Bima Sakti daripada Mia. Dalam hal ini, bukanlah hal yang buruk untuk mendapatkan lebih banyak informasi. David berpikir sejenak dan kemudian menjawab, lupakan harus dibunuh, tetapi dia tidak akan bisa membunuh mereka yang tidak bersalah. Dia juga tidak bisa menghayati kata-kata terkenal dari para pahlawan kuno itu, mereka. Membunuh Grandmaster Tufin, harganya terlalu tinggi, tapi berapa harga untuk membunuh keturunan langsung dari keluarga Tufin? Meteor Chamber, itu akan tergantung pada siapa itu. Bakat dan status setiap orang berbeda, jadi harganya akan berubah. Secara alami berbeda, Anda perlu memberitahu saya nama target, dan kemudian kami akan mengevaluasi dan memberitahu Anda harga spesifiknya. David tidak tahu keturunan langsung keluarga Tufin. Lupakan tentang pembunuhan itu. Tidak semua orang seperti Pavan. Siapa yang bisa yakin bahwa tidak ada orang dengan pola pikir dan etos kerja yang baik di antara keturunan langsung keluarga Tufin? David bukanlah tipe orang yang akan membunuh seluruh keluarga musuh tanpa ragu karena kebencian. Dia telah menerima pendidikan tinggi di bumi dan juga sangat dipengaruhi oleh hukum bumi. David tidak akan pernah bersikap lunak pada siapapun yang lebih suka membunuh 1000 orang karena kesalahan daripada melepaskan 1 orang. Oleh karena itu, David ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi pahlawan, tentu saja, dia benar-benar tidak ingin menjadi pahlawan di hatinya. Dia hanya ingin menjadi orang biasa yang bisa melindungi rumah dan kekasihnya. Adapun mengapa dia tidak menanyakan 9 dan sendirian pertanyaan ini, itu karena dia tidak akan percaya sepatah kata pun dari mereka. Karena itu, dia hanya akan menghabiskan uangnya untuk beberapa berita di balik layar tentang Bima Sakti. Selanjutnya, David mulai bertanya tentang beberapa informasi tersembunyi di Bima Sakti. Pada dasarnya, ini semua tentang kekuatan utama dan kekaisaran Bima Sakti. David mengira Kamar Meteor tidak akan menangani informasi orang dalam tentang kekaisaran Bima Sakti. Bagaimanapun, kekaisaran Bima Sakti adalah kekuatan paling besar di Bima Sakti, dan mereka mengatur segala sesuatu di galaksi. Namun, hasilnya mengejutkannya. Seperti yang dikatakan Kamar Meteor, selama David bisa membayar, maka mereka akan menerima setiap tugas di dalam galaksi. Ini bahkan termasuk membunuh orang-orang di keluarga kerajaan kekaisaran Bima Sakti. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, Kamar Meteor masih membutuhkan keberanian besar untuk berani mengatakan hal seperti itu. Saat itulah David menemukan bahwa Kamar Meteor tidak takut dengan kekaisaran Bima Sakti. Kekuatan macam apa ini? Ada juga kekuatan seperti itu di bumi yang akan mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi mereka, aliansi dunia bawah. Namun, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan melakukan apapun di bumi jika mereka punya cukup uang. Mereka masih tidak akan dengan bebas memprovokasi Summerland dan Falconia. Jika Kamar Meteor berani mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mustahil bagi Kekaisaran Bima Sakti untuk tidak mengetahui keberadaan Kamar Meteor, tetapi fakta bahwa mereka masih belum menyingkirkan yang terakhir agak memprovokasi. Bab 997. Sebuah meteorit besar melayang di kehampaan dan bergerak maju perlahan di area kosong di suatu tempat di Bima Sakti. Di atas meteorit itu, ada loteng mewah, dan di atas loteng itu ada 3 kata mengkilap. Kamar Meteor. Ini adalah Kamar Meteor yang mengklaim dapat melakukan apapun dalam lingkup Bima Sakti selama harganya cukup. Ruang meteor yang sangat besar tidak seramai yang dipikirkan semua orang. Itu agak tenang, dan hampir tidak ada suara. Seluruh Kamar Meteor sunyi senyap.
Sulit dipercaya bahwa entitas yang telah memberikan semua kekuatan di Bima Sakti sakit kepala yang hebat, bahkan kekaisaran Bima Sakti, terletak di titik ini di latar belakang yang jauh. Bagian dalam ruang meteor yang besar itu dibagi menjadi ruangan-ruangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing hanya berukuran 2 atau 3 meter persegi. Ada sosok di setiap kamar, mengoperasikan peralatan di ruangan itu, membalas semua orang Bima Sakti yang membuat kesepakatan dengan kamar meteor. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti kaget karena sosok-sosok tersebut bukanlah manusia yang terdiri dari darah dan daging sama sekali. Sebaliknya, mereka adalah robot. Mereka terus-menerus menjawab pertanyaan dari manusia di Bima Sakti, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti robot. Sebaliknya, mereka seperti manusia yang memiliki ide mereka sendiri dan masing-masing sangat berpengetahuan. David berdagang dengan staf kamar meteor, terus-menerus menghabiskan uang untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan. Jika dia tahu bahwa orang yang berdagang dengannya adalah robot, dia pasti akan terkejut. Ini karena orang yang dia ajak bicara tahu hampir semua hal yang ditanyakan David tentang Bima Sakti. Namun, ketika ada beberapa masalah besar yang terlibat, pihak lain perlu melaporkan kepada atasan mereka karena mereka tidak memiliki wewenang, misalnya, ketika datang ke informasi tentang masalah privasi inti tentang keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti. David sangat bosan sehingga dia langsung bertanya kepada kamar meteor berapa banyak anak haram yang dimiliki Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Tentu saja, ada beberapa informasi yang tidak bisa dia dapatkan dengan uang. Misalnya, David ingin tahu bahwa karena Bima Sakti adalah peradaban level 3, jadi apa yang disebut peradaban level 4,56? Seberapa jauh mereka dari Bima Sakti, dan seberapa canggih teknologi mereka? David harus membayar jauh lebih mahal daripada Galaxy Dollars untuk informasi ini, jadi David tidak membuang waktu untuk mengejar informasi ini. Dia sekarang memahami situasi keluarga Tufin secara menyeluruh. Ini juga memberinya persiapan mental tertentu untuk menghadapi keluarga Tufin di masa depan. Kamar meteor sudah ada sejak lama. Sebenarnya, mereka sebenarnya bukan kekuatan lokal di Bima Sakti. Sebaliknya, mereka tiba-tiba muncul di Bima Sakti bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan badai berdarah. Itu seperti dewa dan bisa melakukan apa saja untuk Anda jika Anda membayar mereka cukup. Ini juga menarik perhatian banyak kekuatan di Bima Sakti pada waktu itu. Awalnya tidak banyak orang yang mempercayainya, tetapi seiring satu demi satu komisi mereka menjadi kenyataan, semuanya mulai memperhatikan mereka. Pada akhirnya, semua kekuatan utama di Bima Sakti, termasuk Kekaisaran Bima Sakti, bergabung untuk melenyapkan entitas yang dapat mengancam status mereka. Namun, hasilnya suram. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama pertempuran itu. Mereka hanya tahu bahwa semua pasukan yang berpartisipasi di Bima Sakti telah menderita kerugian besar, tetapi kamar meteor tetap ada sampai hari ini. Namun, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi untuk menyewa kamar meteor, terutama yang akan menugaskan mereka untuk membunuh seseorang. Pada dasarnya, sulit bagi klien untuk memenuhi persyaratan kamar meteor. Misalnya, David perlu memberi mereka XG dari Nine Turning Star Iron jika dia ingin mereka membunuh Grandmaster Tufin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di seluruh Bima Sakti. Oleh karena itu, bagaimana Daud akan memilikinya? Terlepas dari segalanya, ruang meteor masih berdiri dengan bangga di Bima Sakti. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sejak pertempuran itu, semua kekuatan di Bima Sakti juga menyetujui keberadaan ruang meteor. Tidak ada yang pernah mengusulkan untuk menghancurkan entitas ini lagi. Bab 998. Knock knock knock. David's desuction dengan kamar meteor hanya berhenti ketika dia mendengar mengetuk pintunya. Dia berdiri dan melihat waktu itu. Suatu malam berlalu tanpa dia sadari. David melihat panel sistem. Tuan rumah, David Liddell. Balance, 9,999,905,368 Galaxy Dollars Body, Cosmos level 10. Pikiran, Kosmos level 10. Combat, peringkat parsial Kosmos. Keterampilan tempur, Void Punk entry level plus Air Cruising Slap entry level plus teknik pedang yang membelah jahat entry level plus. Keterampilan, kedokteran tradisional kuno Pakar plus. Poin mewah, 610. Setelah satu malam kerja keras, akhirnya terbayar. David menghabiskan 59 miliar dolar galaksi dan mendapat 590 poin mewah. Meskipun tidak cukup untuk meningkatkan fisiknya ke peringkat celestial, itu tidak jauh. Dia harus berada di sana setelah satu malam kerja keras lagi. Selain itu, ia juga belajar banyak tentang cara kerja batin Bima Sakti, terutama tentang keluarga Tufin. David tahu hampir semua yang dia bisa pikirkan tentang berbagai generasi keluarga Tufin, termasuk leluhur mereka. Namun, dia sudah tahu hampir semua dia perlu tahu, jadi apa yang harus dia tanyakan malam ini? Kamar meteor sangat buruk, tetapi pada saat yang sama, itu aneh. David harus mengajukan pertanyaan spesifik, dan kemudian mereka akan menetapkan harga berdasarkan pentingnya pesan dan kemudian menjawabnya setelah pembayaran.
Mereka tidak akan menjawab sama sekali jika David mengajukan pertanyaan luas kepada mereka. Misalnya, David harus mengajukan satu pertanyaan tentang keluarga Tufin pada satu waktu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin tahu segalanya tentang keluarga Tufin karena ini dianggap tidak dapat diterima. Knock knock knock. Seseorang mengetuk pintunya lagi. David pergi ke halaman dan membuka pintu. Mia berdiri dengan cantik di luar pintu. Ada apa, Mia? David bertanya. Apa, tidak bisakah aku mengobrol denganmu karena aku bosan? Mia berkata sambil tersenyum. Jika dia baru saja bertemu David, dia tidak akan pernah berani berbicara dengan David seperti itu. Dia telah bersama David setiap hari selama setengah bulan, jadi Mia masih memiliki pemahaman tertentu tentang David. Pada kenyataannya, setelah berkenalan, David menjadi cukup santai, dan dia tidak bisa didekati seperti yang terlihat pada awalnya. Kamu lucu, Mia. Masuk. David pindah ke samping dan mengundang Mia ke dalam. Setelah Mia memasuki halaman, dia pergi ke ruang tamu untuk duduk bersama David. Setelah itu, David menuangkan secangkir teh untuk Mia. Terima kasih, kata Mia setelah mengambil cangkir itu. David juga menuangkan beberapa untuk dirinya sendiri. Lalu, dia duduk. Turun dan mulai minum. Saat itu, dia tidak suka teh. Namun, dia secara bertahap belajar menyukainya. Minum teh akan menenangkannya. Tuan David, saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda tentang beberapa kebijaksanaan duniawi, kata Mia. Hah, kebijaksanaan duniawi, apa maksudmu? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Mia mengulangi kalimatnya dan berkata secara tidak langsung, bagaimana saya harus mengatakan ini? Anda tidak perlu melawan Tuan Fergus dan Burke saat Anda bertemu mereka, membuat situasi sulit bagi semua orang. Itu tidak akan baik untuk semua orang. Segera, David mengerti mengapa Mia ada di sini. Bab 999. Mia, kamu ingin memberitahuku bahwa aku seharusnya tidak menghormati mereka begitu aku bertemu mereka, kan? Lagi pula, ini adalah wilayah orang lain, dan aku akan menjadi orang yang kalah pada akhirnya, kata David dengan senyum. Mia terpana sejenak dan berkata sedikit malu, jadi Anda mengerti, Tuan David. Mengapa saya tidak tahu? Mia, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berhubungan dengan masyarakat setelah menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi di luar? Lalu mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tahu siapa Master Fergus? Siapa dia? Nama belakangnya adalah Kalisto, dan semua orang memanggilnya Tuan Fergus. Aku memberitahumu tentang 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, kan? Kamu harus bisa menebak siapa dia. Maksudmu keluarga Kalisto yang berada di peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Tepat sekali. Dan dia sangat luar biasa di antara keturunan langsung dari keluarga Kalisto, dan dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk posisi Kalisto. Kepala keluarga di masa depan. Apakah dia luar biasa? Jadi, Tuan David, menyinggung perasaannya tidak akan ada gunanya. Jika Anda memikirkannya, saya dapat membantu Anda menengahi dengannya. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Mia memandang David dengan penuh harapan. David tidak bisa berkata-kata. Apakah saya menyinggung perasaannya? Itu dia yang menunjukkan niat pembunuh ketika kami pertama kali bertemu dan ingin membunuhku, oke. Dan itu semua karena kamu, Fergus ingin membunuhku. Adapun apa yang dikatakan Mia tentang membawanya untuk berdamai dengan Fergus, dia lebih baik tidak. Jika mereka melakukan itu, Fergus mungkin langsung mencoba membunuh David karena marah. Pada saat itu, David pasti akan membunuh Fergus karena dia tidak dapat menahan diri. Hebat, saya belum menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Tufin, dan sekarang inilah keluarga Kalisto, pikir David. Astaga, tolong berhenti membuat masalah bagi saya. Mia adalah satu-satunya yang tidak tahu alasan di balik semua ini. Mia, lupakan saja, David menolak. Kenapa? Tuan David. Latar belakang Master Fergus tidak lemah, dan Anda baru saja kembali ke inti. Ini akan merugikan perkembangan masa depan Anda. Bahkan jika Anda tidak takut padanya, lebih baik memiliki teman daripada musuh, kan? Mia menyarankan. Dia benar-benar mempertimbangkan David. Dia tidak ingin David menyinggung tembakan besar seperti itu. Jika Fergus cukup beruntung untuk menjadi kepala keluarga Kalisto, ia akan menjadi kekuatan yang tangguh bahkan menuju Kekaisaran Bima Sakti. Tidak ada keuntungan untuk menyinggung orang seperti ini dengan potensi besar. Juga, Mia tidak berpikir bahwa kekuatan di belakang David dapat bertarung dengan keluarga Kalisto. Bagaimanapun, keluarga Kalisto berada di peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Plus, mereka bermil-mil terpisah dibandingkan dengan keluarga Tufin, sebuah keluarga yang akan kehilangan posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Yah. Karena, aku tidak suka Fergus. Meskipun dia terlihat seperti bangsawan di permukaan, dia menyeramkan dan picik di dalam. Jangan tanya aku bagaimana aku tahu. Ngomong-ngomong, aku hanya tidak ingin berdamai dengannya, dan saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia, kata David dengan santai. Meskipun dia mengatakan ini untuk membuat Mia melupakan ini, apa yang dia katakan langsung ke hati Mia. Fergus telah mengejarnya di depan umum dan diam-diam, tetapi dia tidak pernah menanggapi dia. Ini karena dia merasa Fergus juga
Posesif dan dia sering merasa tertindas ketika dia bersamanya. Ini adalah intuisi seorang wanita, dan biasanya sangat akurat. Dia mempercayainya sekarang karena David telah memukul kepala. Tuan David, apakah kamu benar-benar berpikir Tuan Fergus adalah seseorang seperti itu? Mia bertanya. Ya, tapi ini hanya perasaanku. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku, tapi aku akan mempercayai ususku, jawab David. Aku percaya kamu, Tuan David, tetapi kamu harus pergi bersamaku bahkan jika itu hanya untuk meminta maaf kepadanya. Jika tidak, Tuan Fergus tidak akan pernah memaafkanmu begitu dia mendapatkan otoritas. Mia, kamu terlalu naif. Bahkan jika aku berlutut di depan Fergus, orang seperti dia tidak akan pernah memaafkanku. Ditambah lagi, aku tidak takut padanya, jadi mengapa aku pergi dan mencari pengampunan? Tidak peduli apa dia apakah, saya hanya akan menerimanya, kata David dengan acuh tak acuh. Mia berhenti bersikeras ketika dia mendengar David mengatakan itu. Yang utama adalah bahwa Mia merasa David sangat masuk akal. Mungkin inilah arti kutipan, love me, love my dog. Bab 1000. Berita bahwa Mia pergi mencari David di pagi hari segera diteruskan ke Fergus. Menghancurkan. Fergus langsung menghancurkan cangkir di tangannya. David benar-benar mendorong keberuntungannya. Beraninya dia menyentuh wanitaku. Apakah dia ingin mati? Fergus meraung. Dia sudah lama mengamati Mia dan sudah menganggap Mia sebagai miliknya. Sekarang, Pang yang muncul entah dari mana akan mencuri darinya. Ditambah lagi, dia adalah orang yang secara tidak langsung menyebabkan ini. Bagaimana dia tidak merasa marah? Jika dia tidak mengatur agar Space Pirates mencegat Mia, bagaimana David akan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkannya? Keduanya bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk saling mengenal sama sekali. Tuan Fergus, tolong tenang. Sampai kita mengetahui siapa David, kita harus menahan diri. Sekarang adalah momen paling kritis bagimu untuk bersaing untuk kepala generasi muda keluarga Kalisto. Tidak mungkin ada kecelakaan, Heathcliff membujuknya. Heathcliff, identitas macam apa yang menurut Anda dimiliki David? Burke selalu keras kepala dan tidak bisa ditangguhkan, jadi tidak ada banyak orang yang dapat membuatnya menahan diri di depan umum. Aku juga tidak tahu ini. Aku belum pernah mendengar tentang Big Shot bernama Liddell di sekitar Bima Sakti. Tentu saja, bukan tidak mungkin mereka bersembunyi dalam kegelapan. Lagi pula, Bima Sakti terlalu besar. Tuan Fergus, Anda bisa pergi ke Burke untuk mengetahuinya. Dia harus tahu sesuatu tentang ini. Fergus berpikir sebentar dan memutuskan untuk mendengarkan saran Heathcliff dan pergi ke Burke. Dia berada pada masa kritis sekarang. Fergus masih tahu bagaimana memprioritaskan antara seorang wanita dan menjadi kepala generasi muda keluarga Kalisto. Hal terpenting baginya sekarang adalah mendapatkan posisi kepala generasi muda keluarga Kalisto. Setelah menikah dengan Putri Menteri Kekaisaran Bima Sakti, peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar dengan dukungan yang terakhir. Fergus membawa Heathcliff ke istana tempat Burke tinggal dan menemukan Burke. Aku bertanya-tanya mengapa kamu mencariku, Tuan Fergus, kata Burke, memegang seorang wanita cantik dan mempesona di setiap lengan. Burke, aku tidak akan berdetak di sekitar semak denganmu. Siapa David? Tolong beritahu aku, kata Fergus, langsung ke intinya. Bagaimana saya tahu? Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang David ini. Jika Anda ingin tahu identitas David, Anda harus bertanya kepada Pritari. Mengapa Anda datang ke sini? Burke, orang yang mudah tidak menggunakan sindiran. Semua orang tahu temperamenmu. Jika kamu bertindak lembut ke arah David di depan begitu banyak orang, kamu harus tahu sesuatu, jadi jangan sembunyikan lagi. Tuan Fergus, Anda salah paham. Saya tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, saya hanya melakukan itu demi Pritari. Lagi pula, saya mengundang Pritari, dan David menyelamatkan hidupnya. Jika saya bertarung dengan David, Pri dan Sa pasti akan terlibat. Katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Saya baru saja menanggungnya untuk saat ini, Burke menjelaskan. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Fergus yang sebenarnya. Dia bahkan berharap mereka berdua akan bertarung. Karena Mia sehingga dia bisa melihat siapa yang lebih kuat. Pasti akan menjadi pemandangan yang harus dilihat. Fergus tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Burke untuk waktu yang lama. Dia menilai apakah Burke mengatakan yang sebenarnya. Seorang anak nakal yang tiba-tiba berani tidak menghormati Anda, Burke Lutgen, dan dia bahkan melakukannya di planet Anda tanpa batas. Bisakah Anda benar-benar menelan keluhan ini? Fergus bertanya. Bagaimana itu mungkin? Saya hanya melakukannya untuk saat ini. Setelah perjamuan, saya akan menunjukkan kepada anak itu konsekuensi dari menyinggung perasaan saya Fancy the Dance Fairy, jadi David menamparkan wajahmu dengan melakukan ini, Burke ruminated. Karena Anda tahu David adalah musuh bersama kami, mengapa kami tidak bekerja sama? Tanya Fergus. Tidak, kamu bilang David adalah anak nakal yang muncul entah dari mana. Jika orang lain menemukan Otto, kamu bertingkah melawan orang seperti ini dan bahkan meminta bantuanku, bukankah aku terlihat sangat buruk? Jika kamu bisa menanggung ini dan tidak melakukannya apapun, saya secara alami saya akan mengambil tindakan terhadapnya setelah perjamuan. Burke menolak, dia mengatakan ini bukan karena dia ingin mengambil tindakan terhadap David. Sebaliknya, dia ingin Fergus berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu selama Fergus tetap tinggal.
Burke tahu bahwa meskipun terlihat seperti bangsawan, Fergus sebenarnya sangat berpikiran sempit. Bab 1001. Semakin dekat David dan Mia, semakin marah. Fergus merasa, dan semakin dia ingin mencabik-cabik David. Fergus sudah lama menganggap Mia sebagai miliknya, dan dia tidak tahan dengan ini. Burke memasang jebakan untuk dilompati Fergus. Burke merasa nyaman ketika dia berpikir bahwa dia akan segera dapat melihat pemandangan yang indah secara langsung. Dia melirik pria tua di belakang Fergus. Orang tua yang telah mengikuti Fergus sepanjang waktu ini adalah keberadaan yang paling ditakuti yang dia sadari. Burke, apa kau benar-benar tidak mau bekerja denganku? Fergus, kapan kamu menjadi begitu pemalu? Jika kamu benar-benar tidak berani bertindak, tunggu dan lihat saja. Aku akan memastikan anak itu tidak akan pernah meninggalkan planet tanpa batas. Dengan itu, Fergus pergi bersama Heathcliff. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Burke. Dia terus merasa bahwa Burke memicu dia untuk mengambil tindakan terhadap David. Namun, mengingat situasi sebenarnya, apa yang dikatakan Burke juga memiliki beberapa kebenaran. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. David berurusan dengan Meteor Chamber setiap malam. Sambil menghabiskan uang untuk membeli beberapa informasi tersembunyi tentang Bima Sakti, ia juga mendapatkan banyak poin mewah. Namun, karena semakin sedikit pertanyaan untuk diajukan, poin mewah yang bisa didapat David juga berkurang. Setiap hari, Mia masih pergi ke tempat David dan tinggal selama setengah hari. Bahkan jika Fergus mengajak Mia kencan, dia akan menolak dan pergi menemui David. Ini membuat Fergus semakin tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia berada di ambang ledakan setiap saat. Di halaman tempat tinggal David. Tuan David, saya pergi dulu. Anda istirahat yang baik, selamat tinggal. Mia mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Mia, kata David dengan sopan. Setelah Mia pergi, David membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,9,770,622,400,000 dolar galaksi. Tubuh, Kosmos level 10+. Pikiran, Kosmos level 10+ pertempuran, peringkat surgawi sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void level masuk plus tamparan penghancur udara, level masuk plus teknik pedang pemecah jahat level masuk plus. Keahlian, pengobatan tradisional kuno pakar plus. Poin mewah, 1082. Setelah bekerja keras dan tidak tidur selama berhari-hari, David akhirnya mendapat 1082 poin boros. Ini juga berarti bahwa dia telah menghabiskan hampir 200 miliar untuk membeli informasi dari kamar meteor. Ini adalah angka astronomi, jadi dia sekarang adalah VIP tingkat tinggi dari kamar meteor. Bab 1002. David duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, menenangkan diri. Selanjutnya, poin mewahnya akan memasuki periode pertumbuhan yang lambat. Dia tidak akan membeli informasi dari Meteor Chamber lagi. Pertama, dia akan menghabiskan poin mewahnya dan menerobos sebagian peringkat surgawi. Dia memiliki hasil yang cukup bagus pada 2 hari pertama, tetapi pada hari terakhir, dia hanya mendapat puluhan poin mewah. David tidak dapat menemukan apapun untuk ditanyakan lagi. Banyak pertanyaan hanya biaya 100.000 atau 1 juta galaksi dolar. Karena itu, dia perlu mengajukan lebih dari 100 pertanyaan untuk mendapatkan 1 poin. Tidak perlu membuang banyak waktu. Namun, itu cukup baik bahwa dia mendapat hampir 2.000 poin hanya dari memahami lebih banyak tentang kekuatan utama yang populer di Bima Sakti. Setidaknya, ini untuk sementara meringankan kebutuhan mendesak David. Dengan 1082 poin mewah, dia bisa menembus sebagian peringkat surgawi dan mencapai puncak. Peringkat surgawi. Meskipun dia masih tidak bisa melawan Grandmaster Tufin, dia sudah sangat kuat. Selain Grandmaster Tufin, David sudah bisa memusnahkan seluruh keluarga Tufin. Karena itu, dia tidak lagi ragu dan mengklik langsung tombol di belakang bodi. Sebuah jendela muncul. Tuan rumah, apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda ingin memutakhirkan tubuh? Peningkatan ini akan menelan biaya 1000 poin mewah. David tentu saja memilih ya. 2 jam kemudian, David membuka panel sistem lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,691,000,025 juta dolar galaksi. Tubuh, Celestial level 10. Pikiran, Kosmos level 10. Pertempuran, puncak peringkat surgawi. Keterampilan tempur, pukulan void level masuk tamparan penghancur udara, level masuk teknik pedang pemecah jahat level masuk. Keahlian, pengobatan tradisional kuno pakar. Poin Ilafish, 82. Dia hanya memiliki 82 poin mewah sekarang, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncak peringkat surgawi. David berdiri untuk menggerakkan tubuhnya. Retak-retak-retak. Buku-buku jarinya retak keras karena gerakan itu. Kekuatannya meningkat lagi, dan itu telah mencapai tingkat yang luar biasa. David bahkan merasa bisa menghancurkan planet Boundless dengan menginjak kakinya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, tetapi itu tidak cukup.
Ini karena dia mengetahui dari kamar meteor bahwa Grandmaster Tufin adalah salah satu raksasa tertua di Bima Sakti. Kekuatannya telah mencapai Infinity Rank bertahun-tahun yang lalu. Jika David ingin bersaing dengannya, kekuatan tempurnya setidaknya harus mencapai Infinity Rank pemula. Untuk mencapai kekuatan tempur ini, dia membutuhkan 12.000 poin mewah. Itu akan menjadi 1,2 triliun galaksi dolar. Harus terus bekerja keras, pikir David Sadi. Ketika David menerobos ke alam lain, perangkat komunikasi Burke berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Kemudian, dia dengan bodohnya mengusir wanita di sekitarnya sebelum dia menjawabnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar muncul di depan Burke. Ayah, Burke menyapa dengan hormat. Pada saat ini, dia bukan lagi Lord Burke yang kejam dan pemarah. Sebaliknya, dia adalah seorang anak yang siap menerima hukumannya. Pria parubaya ini tampak sama dengan Burke. Itu ayah Burke, Ramos. Dia juga seorang tokoh penting dalam militer Kekaisaran Bima Sakti, dan dia sudah terlambat. Pemeringkat surgawi. Burke, kudengar kamu merekrut teman, dan kamu akan mengadakan pesta di planet tanpa batas untuk merayakan terobosanmu. Ramos berkata dengan tenang. Ya, ayah. Burke menjawab dengan hormat, dia bertanya-tanya mengapa seseorang seperti ayahnya tiba-tiba peduli dengan masalah sepele seperti itu. Bab 1003. Sangat bagus. Jika Anda dapat menembus peringkat kosmos sebelum berusia 200 tahun, itu berarti masih ada harapan bagi Anda untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Anda tidak boleh berpuas diri dan selalu ketat dengan diri sendiri. Terima kasih atas pujiannya, ayah. Burke menjawab dengan penuh semangat. Dia sangat gembira. Orang harus tahu bahwa Ramos tidak pernah memuji Burke sejak kecil. Ini karena dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Maleaki. Meskipun usia keduanya hampir sama, Maleaki mencapai peringkat kosmos 50 tahun sebelum Burke. Sekarang, Maleaki telah mencapai akhir peringkat kosmos sementara Burke baru saja menembus ke pemula. Peringkat kosmos. Orang bisa membayangkan betapa besar tekanan yang dialami Burke dengan saudara seperti itu yang terus-menerus menggantung di atas kepalanya. Ramos juga membudidayakan Maleaki sebagai ahli warisnya. Dia membawa Maleaki bersamanya dan mencurahkan semua usahanya ke dalam dirinya. Bakat Burke sebenarnya tidak buruk, tetapi sayangnya, dia memiliki saudara yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Burke secara alami jauh lebih lemah dibandingkan. Karena itu, dia dipukuli dan dimarahi oleh Ramos sebagai contoh buruk sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, Burke dengan tegas melepaskan jalan yang diaspal Ramos untuk bergabung dengan militer Kekaisaran Bima Sakti dan memilih untuk pergi keluar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dengan begitu, dia bisa lolos dari bayang-bayang kakaknya Maleaki dan kendali ayahnya Ramos. Masa kanak-kanak seperti ini juga menjadi alasan Burke begitu mudah marah sekarang. Dia dulu bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan satu pujian dari ayahnya, Ramos. Namun, pada akhirnya, dia hanya mendapat pukulan dan omelan kejam dari ayahnya. Akibatnya, karakternya secara bertahap menjadi bengkok. Kali ini, meskipun pujian Ramos datang terlambat bertahun-tahun, itu masih membuat Burke merasa sangat bersemangat. Burke, meskipun aku sudah ketat denganmu sejak kamu masih kecil, itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Bakatmu tidak setinggi kakakmu, jadi kamu hanya bisa mengimbanginya dengan keringat. Jalan yang kamu ambil ini ditakdirkan untuk penuh duri, jadi saya harap Anda bisa mengerti, kata Ramos sambil menghela nafas. Lihat, ayah, jawab Burke dengan kepala tertunduk. Burke, kamu tidak bisa mengungkapkan detail apapun tentang aku. Akan mengatakan selanjutnya, jika tidak, seluruh keluarga Lutgen akan terpengaruh, atau bahkan musnah, Ramos. Diucapkan kata demi kata, Burke bergidik. Dia menatap ayahnya, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang akan memusnahkan keluarga Lutgen? Dia tidak percaya. Keluarga Lutgen sangat terlibat dalam militer. Dari Kekaisaran Bima Sakti. Mereka telah berkontribusi pada militer kekaisaran selama beberapa generasi, kecuali mungkin satu atau dua langsung. Keturunan seperti dia. Hampir semua keturunan langsung Lutgen lainnya. Keluarga telah bergabung dengan militer. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Kekaisaran Bima Sakti tidak jatuh, keluarga Lutgen tidak akan pernah dimusnahkan. Sekarang, ayahnya Ramos mengatakan kepadanya bahwa keluarga Lutgen dalam bahaya pemusnahan. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini, Kekaisaran mengambil tindakan terhadap mereka. Burke terkejut. Mungkinkah keluarga kita memberontak? Tidak mungkin. Mustahil. Kekaisaran Bima Sakti adalah hegemon Bima Sakti yang tak tertandingi, jadi bagaimana keluarga Lutgen, keluarga dengan latar belakang seperti ini, memiliki ide seperti ini? Bukankah itu seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan untuk melihat siapa lebih cerah? Kekaisaran Bima Sakti akan mengubah keluarga menjadi abu hanya dengan bersin. Burke menenangkan dirinya perlahan. Dia merasa ini tidak realistis. Jadi, akan lebih baik bagi ayahnya untuk memberitahunya daripada terlalu memikirkannya sendiri. Seseorang, masuk ke sini. Burke meraung. Segera, dua orang datang dari luar dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan Burke.
Suruh semua orang keluar dari sekitar istana. Tidak ada yang diizinkan masuk. Jika ada yang tidak patuh, bunuh mereka tanpa ampun. Roger. Setelah keduanya meninggalkan ruangan, orang-orang yang menjaga tempat itu segera membubarkan diri. Segera, Burke adalah satu-satunya yang tersisa di istana besar itu. Bab 1004. Ayah, jangan khawatir. Ini tentang hidup dan mati keluarga Lutgen. Jadi, saya akan merahasiakannya dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahui apapun tentang ini, kata Burke, melihat pria parubaya yang disalurkan melalui perangkat komunikasi. Bagus sekali. Menurut berita terbaru, Yang Mulia berada di dekat wilayah tanpa batas. Burke, yang perlu kamu sumbangkan adalah menunda pesta, meningkatkan publisitasnya, dan menarik Yang Mulia ke planet tanpa batas. Dia menyukai acara seperti ini. Jadi selama dia mendapat berita tentang ini, dia pasti tidak akan melewatkannya. Pada saat yang sama, Anda harus mengatur lebih banyak keamanan. Saya bergegas sekarang, kata Ramos dengan sungguh-sungguh. Pikiran Burke menjadi kosong. Yang Mulia dekat daerah tanpa batas. Apa? Kesempatan yang bagus. Burke tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhubungan dengan Yang Mulia karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kesenjangan antara status kedua belah pihak terpisah bermil-mil. Jika dia berani berpikir seperti ini, keluarga Lutgen akan dihancurkan. Namun, jika dia bisa mendapatkan sisi baik Yang Mulia dan membuatnya dengan santai menyebutkan nama Burke di depan Kaisar setelah dia kembali, Burke akan berkembang. Identitas dan statusnya akan melampaui saudaranya Maleaki, yang telah menindasnya selama hampir 200 tahun. Jadi bagaimana jika Maleaki lebih kuat darinya? Dia masih perlu menunjukkan rasa hormat pada Burke ketika dia melihatnya. Burke kemudian akan melepaskan rasa malunya sebelumnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di keluarga Lutgen. Burke trauma setelah Maleaki menindasnya selama hampir 200 tahun. Dia sangat membutuhkan kesempatan ini. Dia telah bermimpi untuk hari ini. Sekarang, kesempatannya ada di sini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat Putri Astrid dengan matanya sendiri lagi. Burke merasa pusing setelah makan siang gratis ini. Putri Astrid adalah anak kesayangan Kaisar sekaligus putri tunggalnya. Sampai hari ini, Kaisar Bima Sakti memiliki 19 anak dan 18 anak pertama semuanya putra. Mereka semua sangat berbakat dan luar biasa. Pangeran termuda sudah berusia 120 tahun. Namun, Kaisar selalu memiliki penyesalan. Dia menginginkan seorang putri. Namun, hal-hal tidak berhasil baginya. Tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun sampai 25 tahun yang lalu, ketika Yang Mulia lahir. Kaisar sangat gembira karena dia akhirnya memiliki seorang putri. Untuk menyambut sang putri, Kekaisaran Bima Sakti berpesta selama 7 hari. Sementara Kaisar merasa senang, dia memberikan amnesti kepada semua orang. Tahun itu, selama para penjahat tidak melakukan kejahatan serius, mereka semua dibebaskan lebih awal. Pada saat yang sama, semua pajak di sekitar Kekaisaran Bima Sakti dibebaskan. Ini membuat semua orang mengingat putri yang disayangi Kaisar. Bisa dibilang Putri Astrid sudah dicintai banyak orang sejak ia dilahirkan. Bersambung.